Halo guys, ini aku main di tempat. Kamu itu kenapa? Main di tempat saudara, bisa dibilang saudara, masih saudara ini guys. Rumahnya ujung langit. Rumahnya ujung langit nih yang punya rumah. Tuh, ini grup warisan juga. Ini daerah nih Pasir Putih guys. Ya main silaturahmi, gak ada acara apa-apa ini guys. Pak Suami lagi libur. Minum. Itu opak ya apa sih? Ya, aku disediaannya. Ini bukan endorse, pokoknya yang ada lebaran. Biasa. Kamu kan desa tau? Bawa bendera apa sih ya? Oh desa. Ya beginilah. Terus anak itu ini mas SMA ya? Anak lulus, SMA kelas 3. Oh. Pakai ribut nggak mau kuliah, akhirnya di sidang Pak Dini dulu. Orang belum mulai. Udah saiki ngono ya. Gini, capek. Capek belajar mulu, Mas mau nyari duit ya. Engko tak wis golek duit ngrasake. Jare mae ngene. Ya, aku saat dia sing golek duit, aku tak pensiun. Kalau anakku tuh sebenarnya mau kuliah. Enggak, temennya itu di berempat kan gacet tuh. Yang satu masuk ke kepolisian, yang satu kuliah, yang kuliah sih dia doang enggak ini. Tapi kalau waktu itu kan tinggal ngerasain kerja dulu, baru dia mau kuliah. Nanti kalau temennya udah ada yang kerja, dia itu yang di paling rendah, kan orang paling capek. Kalau terus yang orang yang udah kuliah itu kan kerjanya enak, untuk duitnya akeh. Kan adik ayahnya itu kan kuliah semua tuh, naik sahid gitu kan. Tahu nggak ya? Oh, bener. Hotel, terus dia bilang, Mbak ini anak itu harus kuliah, nggak perlu kampus mahal, yang penting ijazahnya S1. Ini bisa masukin kerja kalau punya S1, nggak ditanya kok kampus mahal. Tapi gini lagi loh, sekarang kalau anak nggak mau jangan dipaksa, itu akan lebih susah. Beda sama anak yang mau. Malah kemauannya dia sendiri, maksudnya kalau orang tua maksa anak nggak mau, ntar malah sia-sia. Kalau kakak tanya, kakak kamu kuliah nggak? Kalau anak bilang nggak tahu gitu, belum punya tujuan, belum punya pandangan. Anakku anakku tuh maunya gelem tapi di Jogja. Oh, tapi aku sama bapaknya sama imbahnya gak izinin dia kuliah di Jogja. Ya pertama sama-sama swasta, sama-sama ngontrak, sama-sama di sana siapa yang nemenin. Iya sih itu. Terus kalau di sini kan biar aku deket, bapaknya deket, biar belajar bisnis, biar tahu terjun gitu. Jangan ya di waktu sekolah SD SMP juga ya duit nggak masalah duit, tapi nggak sebanyak. Tapi nanti kalau udah kuliah duit itu akan duit terus mbak, makanya kos-kosannya. Terus kita berpikir duit itu buat apa ya, kok kayaknya duit mulu. Tapi kalau dia terjun, oh ternyata makan udah sama mama. Si Salwa aja kan baru sampai kelas 2, tapi udah tak kasih tahu kalau gajian tuh mama segini. Terus gini aku kasih tahu boleh minta, tapi tahu mama juga segini. Anak itu nggak, ya Allah pikirannya udah sama kan sekarang. Tapi kalau nggak pernah minta jadi kalau dia juara pasti aku kasih ribet apa kayak kemarin kan. Dia selalu peringatan kasih jam berapa mereka 1 SMP ini 3 besar terus gini. Lihatin nih kakak tuh 100 kalau pulang gitu ya itu makanya kemarin minta apa kakak, minta HP ganti aja deh ya buat sekolah gitu kan baru ya diganti sama ya. Tapi kalau bocah pemain ngerti, kita yang kan ngajar sendiri itu beda yang kita rangkul. Emang beda ngerti paham itu. Iya, waktu pertama itu kata sendiri sampai nangis loh. Dibilangin kok anak kurang sampai dibawa kita ke psikolog kan di sana tuh. Sampai manjani kan. Jadi nggak sikat gigi naik kasur, Wilham itu sama nih jalan 1.000 tuh Wilham itu. Kalau anakku sih sebenarnya enggak kayak gitu. Kalau keuangannya tuh kayak gimana ya, tapi setelah tinggal sama orang tua tahu ngerti gitu. Ya orang tua kan ngerti. Kalau mbah itu cuma intinya menang kan. Aku mau rapapit pacaran sama dia. Ya saiki jadi bapaknya sih kerja, aku nggak ada komunikasi sama kita, cuman sama bapaknya juga nggak ada komunikasi. Jadi anak Harti anak kita kuliah apa kerja? Anak Harti saya lalu harisan ini sama anak sama kerja anak satria kerja ke tahun yang lalu. Dia udah kakak kelas yang 2 tahun. Kadang beda ya kalau kalian di YouTube kok malah anak orang kaya udah ngerti gitu ya, istilah dia tahu usaha kayak gitu ya.
seperti kuliah karo dagang padahal bukan anak orang yang kurang Tapi ya. justru kan orang mereka itu malah justru yang menengah ke bawah, nggak ada orang kaya, maksudnya kayak pemikirannya kayak orang. Justru gini loh, Orang sugih sing pemikiran pikirannya anak bagus. yang materinya dari orang tuanya kurang sama yang serba kecukupan beda pemikirannya. Ya, kataku, Lebih kadang bilangnya kadang anak umur segitu tahu nyampe tahu enggak tapi sering diceritain aja. Kalau kayak dari kecil tak tanamkan kalau mainan mahal itu nggak boleh kan jadi rusak doang, dia pasti berantem kalau mainan mahal. Kalau yang namanya mainan dia belum tahu kalau sifatnya mama ini mahal enggak. Kalau anak banyak sama anak satu beda. Iya, emang iya. Kalau anak Anak banyak banyak, itu bener, berbagi sama kayak adikku itu. Tapi kalau anak kayak aku nih, mau mahal mau apa yang penting punya kan. Gitu. Dulu saya nggak mikirin itu mau Iya mahal kayak mau Nesobian, enggak. kita pakai Nesobian juga ngerti tuh. Ya karena anak satu terus Satu. ada yang taunya Oh. ada gitu. Jadi ya gimana lagi ya. Kalau aku tuh bukan yang nyesel anak tak tinggal di kampung ya, karena dulu memang Tapi saya umurnya ekonomi. berarti 16 dong. Anakku kan 12 setengah. Tapi ntar akan tahu sih. Tapi harusnya tinggal dulu jadi satu. Tapi belum. Nggak bisa. Sekarang itu kita bukan bermusuh ya, tapi yang selama ini Ya, memang masa kita dia nggak tahu dekat. ya, dia Kita gitu nggak dia. dekat memang. Yang ada cuman bapaknya sering mantau gitu. Yang sering mantau bapaknya kalau aku nelpon Pasti. tuh kalau posisi perlu. Kalau anak pertama terus perempuan pasti ke bapak banget. Itu yang ini bapak banget. Cuman yang terlalu sekarang perempuan. gini loh, saya setelah dia kerja yang selama ini deket kan sama bapaknya, komunikasi kayak sama bapaknya, kasih kabar kayak seakan-akan dia tuh menjauh semua gitu. Dia gak deket sama bapaknya, dia gak deket sama saya gitu. Dia malah akan sedekat itu sama neneknya gitu. Baik. Kalau nenek kan sekarang nggak bisa mengarahkan, cuman enengnya ape, kowe wis kerja, ya tujuanmu apa? Untuk kedepannya kan sebenarnya sama bapak sama mama. Waktu dia mau menikah, nanti dia punya pacar, apa semua itu mbahnya mau bisa. Kalau dia bisa ya monggo. Gitu. Ya Tapi sekarang kan intinya kan kuliah tapi orang ceritanya kan jadi nek Jogja. jalur di Jogja. Tapi itu negeri swasta. Sebenarnya Foto kita berdasarkan itu yang Kene-kene ini. ya benar. sebenarnya untuk kuliah mau di Jogja kita itu untuk diomongin itu nanti kalau dia itu udah pergi. Tapi pernah ini nggak sih? Ya pernah Rini kayak libur. ngambil laptop dia kesini, dia libur kesini. Cuman gara-gara aku waktu ditelepon kalau kamu gak keterima ke Solo negeri, kamu ke Jakarta gitu. Nanti kamu motor udah ada di sini, udah di sini, udah ngomongin panjang kali lebar. Tapi terus aku sama bapaknya itu pulang. Katanya suruh pulang lah. Kamu harus pulang kata Mbah Minten. Kalau nggak pulang kamu nggak akan ngerti anaknya tuh kayak apa. Tapi aku pulang sama bapak aku, dia udah pergi duluan. Jadi dia udah nggak nemuin aku. Gusti, ya Allah. Berarti kecil yang saya ke Jogja. Wah, Sukarjo. Sukarjo itu mana? Solo. Solo kiri. baru. Oh lah, Iya. abis itu sebenarnya mau dia nanti Saurungi Solo mau baru. sekolah di Jogja atau di Jakarta itu belum diomongin. Nanti kita omongin, kita ketemu dulu ini tujuannya kemana. Tapi anaknya tuh udah pergi dulu, udah ke mbahnya dulu. Aku pulang pun nggak nemuin. Kali ya. Ya mungkin. Terus bapaknya udah ngering yang berapa kali gitu, gak ada pun sampai aku pulang pun nggak ada nemuin sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Ya udah. Kalau memang itu tujuanmu, menurut Tapi kamu orang benar, nanti ya akan anak lo mikirnya aku nggak jualan. akan ngerasain oh ternyata mama saya cerewet, bapak saya iya, cerewet tuh kayak gini. iya. Nah, nanti dia akan Kayak si Angie lah taruh sekarang si pastor cerita ya Allah terus rasa sekolah kan awet. Nah, itu semua salah.